firman Tuhan ya. Shalom, selamat malam. Shalom. Suara saya kedengaran? Kecil, Bu. Kedengaran. Agak kecil. Kedengaran ya? Ini tulisannya internet connection is unstable. Kita doa semuanya malam ini berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Saya sudah diundang malam ini berbicara di sini di Mangga Besar. Saya belum pernah ke sana tuh, kepengen kapan-kapan saya akan mampir. Ya. Perkenalkan, nama saya Rita Wijaya. Saya adalah single mom dengan 3 anak. 1, anak saya yang paling besar adalah perempuan dan 2 laki-laki. Dan saya sangat diberkati oleh anak-anak saya. Mereka luar biasa. Dan saya dari komunitas Santo Thomas. Saya aktif di komunitas Santo Thomas. Dan saya juga aktif di komunitas You Are Not Alone. Komunitas Yana. Itu komunitas single mom Katolik. Karena saya adalah single mom. Oke. Saya baca ini dari e-flyernya. Itu luar biasa sekali. Dari kata-katanya, Desember telah tiba, Natal sebentar lagi. Apakah kita sudah, apa yang sudah kita persiapkan? List kado, baju baru, rencana liburan? Kayaknya enggak deh, semuanya kagak deh. Kayaknya enggak. Tahun ini very special, kagak. Tetapi tetap sukacita. Ya. Oke, sekarang kita hari ini temanya adalah siapakah sesamaku? Oke. Tadi hitung-hitung kayaknya 14 hari lagi ya sudah Natal ya. Cepet banget loh, 14 hari atau saya salah hitung atau 15 hari, nggak hitung hari ini sih, mulai besok. 14 hari lagi itu sudah tanggal 24 Desember. Oke, saya mulai ya. Siapakah sesamaku? Dalam budaya Yahudi, makan bersama adalah tanda kasih persaudaraan. Perjamuan yang diadakan seseorang tentu saja ada tujuannya. Ya kan? Pasti dong ada tujuannya. Sekedar bergembira bersama teman atau keluarga dekat, bersyukur atas suatu keberhasilan atau ulang tahun, atau sebagai sarana untuk lebih saling mengenal. Itu kalau makan bersama ya. Dan dalam hal untuk sekedar bergembira bersama, berfellowship, Kristus tidak melarang kok kita sekali waktu berkumpul bersama teman dan keluarga. Tetapi kalau maksudnya untuk bersyukur kepada Tuhan, mau mengucap syukur, misalnya doa kita terkabul, bersyukur dengan banyak hal. Kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, inilah yang mau diluruskan oleh Kristus. Kalau kita mengadakan perjamuan syukur, tidaklah tepat kalau kita tuh hanya mengundang teman-teman dan keluarga karena kita sedang bersyukur kepada Tuhan, bukan kepada mereka. Ini hal yang perlu diluruskan. Kalau bersyukur pada Tuhan, ya kita tidak hanya mengundang teman-teman dan keluarga kita doang. Gitu. Jadi, janganlah kita bergembira sendiri dengan mengeluarkan banyak biaya. Tetapi kita menganggapnya itu sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan. Tuhan nggak mau dengan caranya kayak gitu. Dalam perayaan Natal pun banyak sekali terlihat orang-orang bergembira di hotel-hotel, yang mewah-mewah pula, berpakaian mewah, memakai tas yang harganya kayak harga satu tas tuh bisa beli beberapa motor tuh, buat Grab, buat GoSend, buat Gojek. Dan makanannya udah pasti mewah-mewah, sambil menyanyikan lagu Natal. Dan kemudian kita menganggap, wah, saya telah merayakan Natal. Natal yang berulang tahun kelahiran di dunia adalah Kristus loh. Yang lahir di kandang hewan. Jadi ironis sekali kalau kita peringatin dengan segala kemewahan. Kristus senantiasa menempatkan diri pada orang yang tersisih dalam masyarakat, orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta, dan lain sebagainya. Karena kalau kita peduli dengan mereka yang tidak dapat membalas undangan kita,
dengan menjamu kita kembali, maka disitulah terwujud kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Memang kita punya kecenderungan ya, kalau misalnya Natal kan dapat kado. Saya tahu nih tahun yang lalu dia kasih saya apa, tahun ini saya juga kasih dia apa, dan nanti dia akan balikin saya. Dan selama ini kita pikir itu hal yang normal kan ya? Betul ya Bapak Ibu? Itu hal yang normal sekali gitu. Dan Bapak Ibu teman-teman, dalam hal ini kebahagiaan yang diperoleh bukanlah dalam bentuk kegembiraan sesaat, tapi kebahagiaan yang kita lakukan seharusnya yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, misalnya Natal kita lagi kepengen beli apa gitu. Kepengen banget bolak-balik mall, pengen banget. Pas beli, happy-nya waktu cuman pada saat, wah, kita bisa gesek, kita bisa bayar, itu happy banget. Tapi sudah sampai rumah, happy-nya udah hilang gitu loh. Karena itu cuma sesaat doang, nggak ada beda. Happiness sama joy beda. Joy itu yang dari Tuhan, yang itu akan lama. Pada saat kita bisa mengasihin orang, pada saat kita bisa membuat orang lebih happy, itu ada joy. Tapi kalau kita happy-nya karena mendapatkan sesuatu, kepengen beli apa, atau dapat, itu hanya sesaat kok. Karena rumah baru pun lama-lama jadi lama. Baju baru pun lama-lama jadi baju yang biasa lagi. Apapun yang baru yang kita beli, yang kita merasa itu luar biasa, itu hanya sesaat saja. Gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu teman-teman izinkanlah sekarang saya mulai masuk. Siapa sesamaku? Ini saya dapatnya dari teman saya. Siapa ya sesamaku? Yang bisa berkata siapa sesamanya itu adalah orang itu sendiri. Contoh soal. Kalau kita melayanin dia dan kita memberi hati kita pada dia, kita mengasihi dia, orang itu akan bilang, Rita itu sesama saya. Karena dia merasakan kasih. Jadi yang disebut sesama kita, itu orang itu bisa bilang, oke, dia sesama saya karena dia telah memberi saya kasih. Dia telah mendengarkan saya. Dia telah care sama saya. Dia adalah sesamanya saya. Itu juga bisa kita ngomong pada saat kita merasa hal yang sama. Jadi kita nggak, kalau cuma bilang, ya dia tuh sesama saya, kalau kita yang ngomong itu nggak afdol. Tapi pada saat kita melayanin orang, kita telah memberi kasih yang sungguh-sungguh, orang itu bilang, kita adalah sesama dia, itu suatu banget deh pokoknya. Itu yang sesamaku. Gitu. Dan teladan dalam melayanin, sosok teladan dalam melayanin itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus pada saat memberi tidak sekedar feeding them, kasih makan aja selesai, enggak. Tuhan Yesus melakukan lebih. Tuhan Yesus akan, kita bisa baca di kitab suci, Yesus pada saat masih hidup, Yesus pergi dari satu tempat lain dan ngobrol dan kepengen tahu orang itu dan lebih mengenal orang itu dan pakai hati. Itu sosok yang perlu kita teladanin. Yesus mau tinggal bersama orang itu, mau duduk bersama, mau mendengarkan, mau tahu cerita tentang hidup orang itu. Cerita dengan kayak gini saya jadi pikir, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya bersyukur bahwa saya dikasih tema ini. Karena membuat saya, kan firman adalah pedang bermata dua kan. Membuat saya jadi pikir, selama ini kalau bilang, gua pelayanan ke sini, ke sana, pelayanan kita udah pikirin soal seragam, soal naik busnya, soal konsumsinya, soal acaranya, dan soal berbagi kepada orang lain. Tetapi ada yang hilang gitu loh, ada missing point-nya. Apakah kita sudah pada saat pelayanan, apakah kita, orang yang kita beri, apakah kita ada spend waktu untuk mengenal orang itu lebih? Apakah yang kita lakukan saat pelayanan untuk orang itu? Atau untuk
supaya acara saya sukses aja. Apa yang disebut dengan acara yang sukses? Melayanin itu adalah pada saat kita bisa menyentuh hati orang itu. Kalau kita melayanin, kita bisa menyentuh hati orang itu, karakter kita bisa berubah. Dan orang itu juga bisa berubah. Jadi ngomong tentang hati. Tentang bukan sekedar, nih gua kasih ya. Gua kasih yang sembako yang keren banget. Yang dalamnya ada telurnya yang dibikin sedemikian rupa sampai nggak pecah. Semuanya saya atur sebagus mungkin. Yang orang lain sembako nggak kasih, kita kasih. Tuhan mau lebih daripada itu, Bapak, Ibu, teman-teman. Karena teladan kita adalah Tuhan Yesus. Di mana mereka akan merasa bagaimana mereka disayang Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi mereka. Itu baru namanya pelayanan. Itu baru namanya pelayanan sesama. Karena seperti tadi saya bilang, sesama itu sampai mereka bisa merasakan, bisa ngomong bahwa dia sesama saya. Karena dia care sama saya. That's the whole point. Gitu. Dan pada saat melayanin, kadang kita tanpa sadar, kita merasa posisi kita lebih tinggi dari dia. Karena dia yang menjulurkan tangan, kita yang memberi. Dan tergantung sama kita mau kasih berapa. Jadi kita merasa posisi kita lebih tinggi daripada mereka. Itu adalah sombong dan Tuhan nggak suka sama orang yang sombong. Dan cara kita memandang orang itu, cara kita berbicara pada orang itu membuat orang itu merasakan bahwa kita merasa kita di atasnya mereka. Jadi poin selanjutnya tadi, poin pertama, siapakah sesamaku? Poin selanjutnya, banyak sekali orang mengutip tentang orang Samaria. Tapi malam ini Bapak Ibu teman-teman, saya tidak ke sana, tidak ke arah sana karena saya percaya Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang orang Samaria. Siapakah sesamaku di sana ada, tapi izinkanlah saya mau bicara mengenai hati. Saya disadarkan bahwa selama ini apakah pelayanan saya berkenan pada Tuhan. Jadi saya jadi refleksi, apakah yang Tuhan mau itu yang saya lakukan. Dan mari kita melihat dari sisi yang berbeda. Saya dari komunitas Santo Thomas seperti tadi saya introduce diri saya. Saya sangat beruntung bisa berada di komunitas Santo Thomas. 2 tahun terakhir ini komunitas Santo Thomas melayanin FKWI, Forum Komunikasi Waria Indonesia. Itu adalah orang-orang yang nggak pernah terpikir bahwa kita akan ada dalam lingkarannya mereka, waria. Yang kalau istilahnya mereka itu saling memanggil dirinya tuh manggilnya bencong, cong gitu loh. Mereka manggil mereka aja saling bencong-bencongan gitu. Dan kita sangat bersyukur bahwa Romo Andang akhirnya membuat FKWI dan di komunitas Santo Thomas kita punya Sheila, kita punya Yani, kita punya Novi, teman-teman saya punya Heni. Mereka benar-benar terjun masuk di FKWI, termasuk saya diizinkan dan saya sangat bersyukur sekali. Di sana saya melihat, karena kita tahu mungkin ada ayat yang bisa kita baca. Sorry, saya terlalu cepat. Saya belum baca hari ini punya ayat ya, belum ya. Boleh share yang hari ini punya bacaan siapakah sesamaku yang dari pertama tentang ayat. Nah ini, mulai dari sini ya, terlalu seru sih saya, maaf ya. Oke, itu Lukas. Ini saya klik. Oke. Hari ini untuk bacaan yang siapa sesamaku, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila
engkau mengadakan, itu ada ketutup, layar saya ketutup, jadi saya ambilnya dari sini aja. Atau mungkin bisa Wiliana yang membacakan? Tes. Ya, silakan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah. Oke. Ya, ini bacaan untuk hari ini, dan ini sangat jelas sekali. Yang tadi saya flashback, maaf saya lupa tentang ini, flashback. Tadinya tanpa kita benar-benar merenungkan ayat ini, kayaknya sudah otomatis ya kita mengundang orang yang teman kita sendiri, memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, kayak itu sudah way of life gitu loh, sudah biasa sekali. Tetapi lewat hari ini kita bisa belajar lebih lagi. Ada renungan, ada di sesudah ini ada lagi kan, Wiliana, yang saya kirim. Bisa sih. Nah, makna kitab suci bisa tolong dibaca? Masih mute Wiliananya. Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mampu membalas kebaikan kita, tetapi mereka juga sesama kita. Yesus berbicara kepada orang yang mengundangnya dan mengkritik sesuatu yang dianggap wajar saat itu, dan juga saat ini. Perjamuan biasanya hanya mengundang mereka yang mempunyai hubungan baik, kerabat, atau mereka yang mampu membalas kebaikan kita. Orang Yahudi sangat memperhatikan status, tingkat sosial, dan juga kekayaan seseorang. Ya, itu yang ada di bacaan yang kita terima dari Kak AJ ya. Oke, saya balik lagi. Maaf tadi saya lupa karena terlalu seru mau cerita. Dan itu kita balik ke Waria, pelayanan di Waria. Pertama kali pada saat saya ikut gabung di sana, ada perasaan nggak salah nih. Karena itu sesuatu yang baru sekali. Biasanya kalau kita misalnya lagi makan di pecenongan, ada waria datang, respon kita apa? Coba respon kita lagi makan kepiting nih, ada waria kencreng di sebelah kita, gimana coba rasanya? Tetapi Bapak Ibu, teman-teman, pada saat kami terjun di sana, kami bisa melihat bahwa mereka tuh hidup mereka kasihan. Mereka orang yang tersisih. Mereka itu karena gen ada yang dari lahir sudah kayak gitu loh. Dan kasihannya mereka yang dari kecil sudah dibuang oleh keluarga karena keluarga merasa malu menjadi keluarga waria. Jadi mereka hidup dari mereka sudah diusir oleh keluarga yang malu sama mereka. Mereka juga nggak punya pendidikan, sampai kadang KTP pun nggak punya gitu loh. Jadi mereka untuk hidup bagaimana di jalan. Dan ada banyak sekali cerita yang saya pikir mungkin tidak untuk diceritakan di sini, tapi mereka tuh kasihan dan mereka adalah sesama kita. Mereka juga ciptaan Tuhan. Sampai dengan Bapak Paus juga, bahwa mereka sesama kita. Bapak Kardinal kita juga menerima mereka. Sekarang gereja dari KAJ sampai ada forum komunikasi waria Indonesia. Jadi mereka adalah sesama kita. Tapi mereka adalah orang yang sangat terluka. Dan cara mereka pikir karena hidup mereka begitu kerasnya. Jadi mereka
kita harus penuh kasih kepada mereka. Dan saya mau cerita juga bagaimana di Jakarta ada sekitar 1.500 waria. Dari 1.500 waria, 800 itu adalah Kristen dan Katolik, 500 Muslim. Dan komunitas Santo Thomas dari 2 tahun yang lalu sudah membina mereka. Yang dibina itu yang biasanya kami bagiin sembako sekitar 60, 50, 60. Dan bina mereka yang kita bina ada sekitar 30 orang yang dikasih firman, diajarin cara dress up, cara bicara, cara komunikasi, cara apa itu sekitar 30. Dan puji Tuhan, dari yang 30 itu 15 daripada mereka dipersiapkan untuk dipermandikan secara Katolik. Mereka mau. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan mereka pada saat COVID ini, teman-teman seperti Novi, seperti Henny masih tetap mau hadir dengan ngajarin mereka offline, dengan masker, dengan PSBB. Kenapa? Karena kalau bagi mereka yang kepengen dipermandikan, tetapi mereka online, harus pakai Zoom, mereka HP juga nggak tentu bisa, dengan teknologi nggak tentu bisa. Jadi ada teman-teman yang berjuang dan mereka mau melayani para waria untuk mereka belajar katekumen. Itu sesuatu yang indah sekali Bapak, Ibu, teman-teman. Dan mereka dari 15, 1 gugur, 14, 1 meninggal. Jadi 13 waria, tanggal 18 Desember, minggu depan nih hari Jumat, akan dipermandikan secara Katolik. Supaya itu menjadi hadiah Natal mereka. Bapak, Ibu, teman-teman, kenapa saya cerita waria? Karena itu sesama kita yang orang yang tersisih, orang yang terbuang, orang yang dihina, orang yang dilecehkan. Mereka mengalami semuanya. Dan mereka mau terima Yesus. Pada saat mereka diajar katekumen di Samadi juga, Romo Yus, Romo Jo, Romo Rudi, Romo Andang, Romo Kris, Romo pada ngajarin mereka, datang spend time dengan mereka, memberi mereka, treat mereka itu sesama kita. Dan itu teladan bagi kita semua, bahwa gereja kita menerima sesama. Kenapa saya sampai ke arah sana? Karena mereka adalah sesama. Yang saya sekarang melek benar-benar, dan hati saya tuh untuk mereka sekarang. Karena kasihan, hidup mereka kasihan. Itu bukan pilihan hidup mereka untuk menjadi waria. Nyebut waria lebih enak daripada cong-cong-cong gitu kan ya. Waria gitu loh. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu waria, namanya Dewi Cina. Dia memang orang Cina, namanya Dewi. Nama panggungnya adalah Dewi Cina. Dewi Cina kena AIDS, kena HIV. Banyak dari mereka kena HIV karena hidup. Mereka perlu untuk menjual yang mereka punya. Apa yang mereka jual? Ya itulah mereka jual. Jadinya dengan lingkungan kayak gitu kena HIV. Dan banyak dari mereka pernah ada yang kena HIV. Dia meninggal. Pada saat meninggal, RT RW-nya tidak mau mereka dikuburkan di sana. Suruh bawa pulang ke kampung karena tidak anggap mereka dianggap najis gitu. Dan si Dewi Cina ini 3 November yang lalu, karena kondisi kesehatan yang begitu buruk, dia dipermandikan tanggal 3 November jam 2.30 siang oleh Romo Antonius Widodo dari Paroki Filipus Rasul. Beliau dipermandikan dan saat itu juga terima sakramen perminyakan. Dan 30 November jam 7:30 dia meninggal. Dan dia waktu dipermandikan nama baptisnya adalah Yosef Ahok. Bapak, Ibu, teman-teman, pada saat di rumah duka, Romo bilang bahwa Romo tuh iri sama dia. Dewi Cina sepanjang hidupnya itu dia sangat tidak beruntung. Tetapi di akhir hidupnya, dia terima Yesus. Dan karya Tuhan begitu indah.
kita berhasil, teman saya Novi berhasil dapetin keluarganya, dan keponakannya terima dia kembali. Dan dia bisa meninggal dalam kondisi tempat yang bersih, tempat tidur yang bersih. Dan bisa disemayamkan di rumah duka Heaven Fluid dan dikremasi di Cilincing. Bapak, Ibu, teman-teman, pasti pernah dengar, kita anak Tuhan pasti dapat di-treat beda dengan anak manusia. Karena ada Tuhan Yesus. Yosef Ahok, dalam kesakitannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat sesama kita, dia yang hidupnya begitu tidak beruntung, begitu dilecehkan. Waktu sebelum ini, sebelum akhirnya dia dibaptis, kita baru tahu. Dia tidur di tempat kos yang kita tahu tuh kasih sembako, kasih apa, di tempat kosnya. Bisa keponakannya cerita ke saya. Tidurnya tuh dikelilingi oleh tikus. Tetapi pada saat dia sudah dibaptis, kita udah temuin keluarganya. Dari foto bisa lihat tempat tidur yang bersih. Dia juga bersih. Dan dia pergi menghadap Tuhan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, di Galatia 3 ayat 3. Saya ada slide-nya ya. Galatia 3 ayat 3. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirin dalam daging? Bapak Ibu, Yosef Ahok dia mengakhirin dengan roh. Dia mengalami begitu banyak ketidakberuntungan, tetapi pada saat dia terima Yesus, dia mengakhirin dengan roh. Perjalanan hidup kita yang lalu ada bacaan tentang berjaga-jaga. Perjalanan hidup kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Tetapi Tuhan melihat akhir, bukannya proses akhir. Adakah dari kita bisa tahu kita akhirnya bagaimana? Tidak kan? Ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa kita dalam perjalanan hidup harus konsisten, harus terus bersekutu dengan Tuhan karena kita tidak tahu akhirnya gimana. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Bisa tahu-tahu dapat kabar yang ini meninggal, itu meninggal. Saya kasih contoh Yosef Ahok. Karena begitu terharu melihat dia bisa disemayamkan di rumah duka sebagai anak Tuhan. Itu semua adalah karya Tuhan pada saat orang benar sungguh-sungguh mencari dia. Oke. Sekarang dan komunitas Santo Thomas juga melayani teman tuli. Tuli yang nggak dengar. Nanti bulan Maret kita akan mengadakan webinar untuk teman tuli dengan ada yang bahasa isyarat. Dan kami akan menghadirkan psikolog juga. Karena teman tuli mereka juga perlu merasakan, mendapatkan kasih, merasakan bahwa dalam keluarga supaya kamu bisa hidup dengan secara mental seperti lebih sehat bagaimana caranya. Jadi komunitas Thomas juga merangkul teman tuli. Itulah sesama kami, sesama kita. Sekarang kita boleh bertanya pada diri kita, apa yang sudah saya lakukan? Sebagai orang Katolik, saya bersyukur banget bahwa kita ada bulan kitab suci, kita diingatkan seperti yang pada saat itu kita belajar tentang orang kaya dan Lazarus. Pasti semua sudah ingat. Kenapa saya ambil orang kaya dan Lazarus? Karena kita baru berapa bulan yang lalu kita belajar. Di sana, kalau sampai ada orang yang kurang beruntung hadir di depan kita, Bapak Ibu, tidak pernah ada kebetulan bagi Tuhan. Tuhan mau lihat reaksi kita. Apakah apa yang kita lakukan buat orang yang kurang beruntung? Karena Tuhan sudah kasih kita guidance, sudah ada kitab suci, dan kita ada banyak pertemuan bagaimana kita harus mengasihi sesama. Dasar daripada hidup kita adalah kasih. Jadi seperti di cerita orang kaya dan Lazarus ditempatkan di sana itu bukan suatu kebetulan.
Tuhan pengen lihat reaksinya orang kaya bagaimana. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bila ada pertemuan ini itu terus mengingatkan kita. Karena pada dasarnya manusia ini gampang lupa ya, pelupa kan. Dan Tuhan nggak pernah capek mengingatkan kita. Ayo, mari kita melayani orang lain sebagai sesama kita. Dan kita jangan merasa lebih tinggi daripada orang yang kita tolong. Kita jangan merasa kita lebih kaya, kita lebih hebat, karena dalam mereka itu ada Yesus. Di Matius 25 ayat 40, bisa tolong share screen. Apakah saya ngomongnya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, saya di stop ya. Ini saya cenderung ngomongnya memang cepat. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita sepakat. Siapa yang diizinkan Tuhan hadir depan kita? Hadir ya depan kita, hadir itu Tuhan pengen lihat apa reaksi kita. Karena Tuhan sudah kasih kita, kan sudah kasih kita ayat, kasih firman, dan bagaimana apa yang saya lakukan. Apakah saya mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, biar semua rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup saya, atau saya masih mau hidup untuk diri saya sendiri. Misalnya dalam pelayanan, oke, gue mau pergi kalau lu pergi. Nanti perginya asal lu jemput gue, kalau lu nggak jemput gue nggak mau pergi. Masih ada yang kayak gitu kan? Tuhan tidak pernah minta apa yang kita nggak punya, yang tidak ada dalam kita. Kita sudah diberkatin luar biasa oleh Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita diluputkan dari penyakit. Itu kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita, terus memberi kita kesempatan untuk bisa mengasihi dan siapakah sesamaku. Karena tema hari ini adalah siapa sesamaku. Kita jangan lagi hidup seperti untuk diri saya hanya mencari ibadah yang menarik, pelayanan yang menarik. Kita semua cari serunya aja datang. Ujungnya kita akan tanya, itu untuk siapa? Kita lakukan untuk siapa gitu loh. Dan kayak waktu saya sudah mau habis ya, saya belum selesai. Sedikit lagi ya. Oke. Dan jadi poinnya, tadi masih ada poin, tapi sudah nggak terasa waktu cepat sekali lewat. Oke. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau kita mengerti tujuan hidup kita, hidup ini menjadi sederhana. Bagaimana cara menjelaskan? Kalau saya tahu tujuan hidup saya adalah menuju keselamatan, saya akan lebih simpel. Saya beli sesuatu, saya mau lakukan sesuatu, saya pikir ini untuk siapa ya? Untuk diri saya sendiri. Enggak perlu lagi. Merubah, mindset kita menjadi berubah. Pada saat kita treat orang, mindset kita juga berubah. Kita akan melihat dia bahwa ada Yesus dalam dia dan Yesus kirim dia di hadapan kita. Tapi kita juga perlu ada hikmat untuk membedakan baik dan bodoh, itu tipis sekali perbedaannya. Dari mana tidak semua orang yang datang minta kita kasih kan. Dan itu di sana kita perlu hikmat Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Oke. Dan saya ngebut sedikit ya. Dan apapun yang kita lakukan di hidup ini, itu menentukan nanti kita hidup kekalnya di mana. Karena kekekalan hanya dua, surga dan neraka. Itu semua tergantung dengan bagaimana saya menjalankan hidup saya sekarang. Kalau saya fokus di hidup ini hanya untuk achievement, apa yang bisa saya capai, untuk nama saya, untuk kebanggaan saya, itu kita akan bertindak beda. Tetapi kalau saya tahu bahwa di sesudah hidup ini ada hidup kekal, maka saya akan lebih fokus melakukan hal yang
saya akan bertindak berbeda, saya akan melakukan hal yang berbeda terhadap sesama saya, karena saya tahu bahwa sesudah hidup ini ada hidup kekal. Kekal hanya surga dan neraka. Jangan-jangan yang orang yang kita anggap remeh, satu hari mereka yang ada di atas. Jadi karena waktu sudah lewat 2 menit, saya tutup dengan doa penutup. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini itu bisa menjamah hati kita bahwa Tuhan, saya mau hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja. Oke, kita tutup doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada kami semua. Hari ini kami belajar begitu banyak Bapa. Kami belajar menghitung hari Bapa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa, biar rencana-Mu digenapin. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, bimbinglah kami di setiap waktu Bapa. Kami mau Bapa berjuang biar hanya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Kami tidak mau berdoa hanya untuk meminta-minta untuk kepentingan kami Bapa, tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan Engkau berkati persetujuan doa Petrus Paulus Bapa, biar lebih banyak orang lagi yang hadir di sini dan lebih banyak lagi mereka semua dijamah oleh kasih-Mu Bapa. Bapak, terima kasih bila sampai saat ini Bapak, Engkau terus Bapak dengan kesetiaan-Mu membimbing setiap daripada kami Bapak, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mau hidup ya Bapak, menjalankan sisa hidup kami ini dengan mata tertuju kepadamu saja Bapak. Lebih baik hidup 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak, terima kasih tak henti-henti kami mengucap syukur Bapak. Dan bimbinglah kami terus ya Bapak, karena kami mau melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu saja, biar mata hati kami hanya fokus padamu saja Bapa. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih.